Mohon untuk baik yang daring maupun yang luring, sebelum perkuliahan kita mulai, mohon kalian untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Silakan salah satu memimpin doa. Silakan salah satu ya, memimpin doa. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk presensinya. Angga Febrianto, Muhammad Atok Iqbal, Selvi, Yuki Keke, Lusitania, Paulus Davidno, Francisca Vera, Yosefina, Mariana ada? Tidak ada. Oh iya. Anak-anak bisa minta tolong enggak? Salah satu meminta untuk bisa tenang kelas sebelah. Ya. Gideon ada? Duwina, Apliana, Fikariana, Umitowila, Astilunga, Deviar, Paundra. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang daring, mohon konfirmasi yang hadir siapa saja. Muhammad Zaki. Silakan siapa saja yang hadir. Saya kurang bisa melihat. Ayu Wulandari, Bu. Oke, Ayu Wulandari. Silakan. Nur Fadila, Bu. Ayu Wulandari. Siti Nur Fadila, Riki. Muhammad Zaidan, Bu. Muhammad Zaidan, Bu. Muhammad Zaidan. Oh, baru ya? Ya, Bu, saya baru masuk. Oke, sama. Bu, mohon maaf. Yang atas nama Ica. Iya? Ica. Atas nama Ica. Oke, Ica. Izin. Oh, izin. Ya. Ada lagi? Hari ini? Oke, yang daring 4 ya. Oh, sama Ulul Asmi. Ulul Asmi, kemudian Ayu Wulandari, kemudian Riki dan Muhammad Zaidan. Betul ya? Sama siapa tadi? Oke, Siti Nur Fadilah. Baik, untuk kelompok 4 bisa dimulai ya. Silahkan. Bisa dimulai, Bu. Baik, teman-temannya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk belajar dan berkumpul di sini. Dan tidak lupa mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dira Suci Andayani, MAP. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung untuk menyelesaikan makalah diksi ini. Baik, sebelumnya berdirinya kami di sini untuk menyelesaikan presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Ya.
Maka dari itu perkenalkan, nama saya Paulus Davidno. Nama saya Lucita Nideswara Beatrix. Nama saya Vika Riana. Baik, mungkin segitu saja perkenalan singkat dari kami, yaitu kita langsung aja masuk ke materi. Baik, kami akan menjelaskan atau tentang makalah bahasa Indonesia, yaitu tentang diksi. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh saudari kami, Lucy Tania. Satu pendahuluan, satu terbelakang. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Pemilihan kata yang tepat ini bertujuan agar suatu maksud bisa tersampaikan dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi salah paham antara beberapa pihak yang nantinya akan terlibat. Pemilihan diksi merupakan suatu hal yang penting karena jika suatu maksud tidak bisa dipahami oleh salah satu pihak, nantinya akan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat penting untuk kita selaku mahasiswa agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu tanpa adanya kesalahan dan tentunya dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 2. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan diksi? Apa fungsi diksi? Dan apa syarat-syarat ketepatan pilihan kata? Apa saja jenis makna dalam diksi? Bagaimana bentuk penggunaan konjungsi dalam diksi? Tujuan: memenuhi pengertian diksi, menjelaskan apa saja fungsi dari diksi, mengetahui syarat-syarat dalam ketepatan pemilihan, menjelaskan jenis makna yang ada dalam diksi, memahami bentuk penggunaan konjungsi dalam diksi. Manfaat penelitian untuk mengembangkan penggunaan bahasa, khususnya mengenai penggunaan diksi. Memahami diksi dan kalimat perintah. Bagi mahasiswa dapat digunakan untuk menambah wawasan dan bahan bacaan bagi yang berminat mempelajari diksi. Bab 2. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Diksi menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan yang disesuaikan dengan pilihan kata. Yang tentu lah, itu tetap. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, dan keresmian atau realita. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula. Dan itu bah, ambil deh. Menimbulkan bahasa. Sabar, akan belum deh. Efektif menggunakan bahasa. Udah lanjut ya, kasih ke Vika. Baik, selanjutnya kami akan lanjutkan dengan saudari Vika. Langsung lanjut ke nomor 2. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Fungsi diksi.
melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca, mewujudkan komunikasi yang berterima, menciptakan atmosfer yang kondusif, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata, yaitu membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, dan pemakaian berbeda-beda. Kata ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Jika menggunakan kata ialah maka harus disertai sinonim. Manusia ialah orang atau benar dan cermat. Manusia ialah makhluk yang berakal budi atau salah tidak cermat. Manusia adalah makhluk yang berakal budi atau benar dan cermat. Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Membedakan makna kata secara cermat. Kata yang mirip ejaannya, misalnya interferensi atau saling mempengaruhi, dan inferensi atau kesimpulan, syarat atau penuh bunting. Menggunakan kata abstrak dan konteks. Secara cermat, kata abstrak atau konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus atau misalnya mangga, sarapan, berenang. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim atau misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab, atau berhomofon atau misalnya bank dan bank, berhomograf atau misalnya apel buah dan apel atau upacara, teras atau sambi dan teras atau pejabat, atau berhomonim atau misalnya buku, tulang, dan buku atau kitab. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat, misalnya isu, atau dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal usulnya. Kabar angin, desas-desus, Sampai 2.4 ini selesai. ya. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus, misalnya mobil, atau kata umum, fortune, atau kata khusus. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar, misalnya sesuai bagi, seharusnya, sesuai dengan. Menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan harus memahami maknanya secara tepat, misalnya dilegalisir, seharusnya dilegalisasi, koordinir, seharusnya koordinasi. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus, misalnya modern sering diartikan secara subjektif. Canggih menurut kamus modern berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, rewel dan bergaya intelektual. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasannya, yaitu kesesuaian kata. Yang pertama itu menggunakan ragam baku dengan cermat dan tidak mencampur adukan penggunaannya dengan kata tidak baku yang hanya digunakan dalam pergaulan. Misalnya, hakikat baku, hakikat tidak baku. Konduite atau kondite tidak baku. Menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat, misalnya kencing, itu kurang sopan. Buang air kecil, itu lebih sopan. Pelacur, itu bisa dikatakan kasar.
tunasusila, itu bisa dikatakan lebih halus. Menggunakan kata berpasangan, idiomatik, dan berlawanan, makna dengan cermat, misalnya sesuai, bagi, yaitu salah, sesuai dengan, itu benar, bukan hanya, melainkan juga benar, bukan hanya, tetapi juga salah, tidak hanya tetapi, juga benar. Menggunakan kata dengan nuansa tertentu, misalnya berjalan lambat, mengesot, dan merangkak, merah darah, merah putih. Menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan komunikasi non-ilmiah, surat-surat menyurat, diskusi umum. Menggunakan kata populer, misalnya argumentasi, itu bisa dikatakan ilmiah. Pembuktian atau populer, psikolog atau ilmiah, ilmu jiwa atau populer. Menghindari penggunaan ragam lisan atau pergaulan dalam bahasa tulis, misalnya tulis bahasa kerja, bahasa lisan, menulis, menuliskan, membaca, membacakan, bekerja, mengerjakan, dikerjakan, itu bahasa tulis. Dan berikutnya, jenis makna kata. Makna kata memiliki berbagai makna kata. Yang pertama itu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal itu adalah makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Makna leksem. Contoh, tikus itu mati diterkam kucing. Kata tikus makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya tifus. Makna gramatikal adalah makna yang timbul karena proses gramatikal atau tata bahasa. Makna ini sering juga disebut dengan makna kontekstual atau makna situasional. Proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi awalnya terpada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu. Tangkat juga oleh adik melahirkan. Kita lanjutkan. Makna dapat. Kalimat berikut ini juga menunjukkan contoh makna gramatikal. Ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal, tidak sengaja. Yang kedua ada makna denotatif dan makna konotatif. Membedakan makna denotatif dengan konotatif didasarkan pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Makna denotatif sering juga disebut dengan denosional, makna konseptual, makna kognitif, makna referensial. Adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, penginderaan, perasaan, atau pengalaman lainnya. Atau dengan data lain makna sebenarnya. Misalnya, wanita dan perempuan secara denotatif bermakna manusia dewasa bukan laki-laki. Sekalipun kata wanita dan perempuan juga bisa punya nilai rasa yang melahirkan makna konotasi. Makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan atau yang muncul karena nilai rasa. Contoh kata merah putih bermakna denotasi adalah secarik kain yang berwarna merah dan putih. Tetapi bila makna konotasi dapat diartikan merah berarti berani
dan putih berarti suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Makna konsep sampai dah lah. Makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksial, dan makna denotatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan makna suci atau kesucian. Karena makna asosiasi ini berhubungan dengan nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahasa yang berarti juga berurusan dengan nilai rasa bahasa. Maka ke dalam makna asosiasi ini termasuk juga makna konotatif seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Di samping itu, ke dalamnya termasuk juga makna lain seperti makna stilistika dan makna efektif dan makna kolokatif. Makna stilistika berkenaan dengan gaya pemilihan kata sehubungan dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan di dalam masyarakat. Karena itu dibedakan makna rumah, pondok, kantin, kediaman atau tempat tinggal. Makna efektif berkenaan dengan perasaan pembicaraan, pemakaian bahasa secara pribadi. Susah. Baik terhadap lawan bicara maupun terhadap objek yang dibicarakan. Makna efektif lebih terasa secara lisan daripada secara tertulis. Tutup mulut kalian, bentaknya kepada kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik. Bandingkan atau mohon diam sebentar. Katanya kepada anak-anak itu, makna kolokatif berkenaan dengan makna kata dalam kaitannya dengan makna kata lain yang mempunyai tempat yang sama dalam sebuah frase atau sama dan sama, bersama, lokasi, tempat atau contoh kata laju, cepat, deras. Kata-kata ini bermakna sama tetapi pasti mempunyai kolokasi yang berbeda. Kita bisa mengatakan hujan deras dan berlari cepat. Kosakata ini tidak boleh dipertukarkan. 2. Bentuk penggunaan konjungsi. 1. Konjungsi relatif. Kasus 1 antara dengan bentuk salah. Diduga ada faktor yang menyebabkan tatasan hasil penelitian hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja. Bentuk disunting ke 1 diduga ada faktor yang menyebabkan ketidaktatasan hasil penelitian hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja. 2. Konjungsi subordinatif. Kasus 1. Jika maka bentuk salah. Jika peningkatan kompetensi tidak signifikan, maka program ini diakhiri. 3. Konjungsi antar kalimat. Kasus 1.
tapi kemitraan demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil signifikan bentuk disunting ke satu. Akan tetapi kemitraan demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil signifikan bentuk disunting kedua. Namun kemitraan demikian itu harus ditanggapi dengan serius supaya menghasilkan hasil signifikan. Baik, kesimpulan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, yaitu diksi itu bagi kami adalah pilihan kata. Pilihan kata bisa dikatakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketepatan dan kesesuaian kata sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan pemakaian dalam rangka yang baik, akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicara atau pendengar. Dan untuk sarannya, diksi itu mempunyai 5 syarat yang harus dipenuhi dalam memilih diksi yang tepat, yaitu kebenaran, kecermatan, ketepatan, kelaziman, dan kerahasiaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan kami buka. Untuk yang daring, mohon untuk menunggu. Kita lemparkan pada yang offline dulu. Satu. Catat. Baik, bisa. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud makna denotatif? Omong langsung di Google. Yang dimaksud dengan makna Denotatif dan konotatif, dan berikan contohnya. Bisa diulangi? Apa yang dimaksud makna denotatif dan konotatif? Dan berikan contohnya. Berikan contohnya. Yang jelas dan baik. Langsung tulis, langsung ketik. Baik, untuk pertanyaan Mas Iqbal kami tampung dulu. Tuh. Silakan selanjutnya Mbak Vera. Saya dari kelompok 2. Saya bertanya, bagaimana cara kita memahami diksi dengan diksi dengan tepat? Bagaimana cara kita memahami diksi dengan tepat? Baik, untuk selanjutnya silakan Mbak Wila. Perkenalkan, nama saya Wila dari kelompok 5. Untuk yang Mbak, biar aku yang cari. Mudah yang Wila. Apa dampak diksi atau pilihan kata terhadap penyampaian informasi atau berita? Apa dampak diksi atau pilihan kata terhadap penyampaian informasi atau berita? Terhadap penyampaian informasi dan berita.
dan berita. Dan berita. Ya. Nah. Baik, untuk selanjutnya Mbak Ike dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Ike Prasetya Bulu. Saya bertanya, bagaimanakah diksi dapat mempengaruhi? Bagaimana diksi dapat mempengaruhi makna dalam teks? Mempengaruhi makna dalam teks. Dalam teks. Oke. Mbak Ike, mohon maaf, Anda dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. 1. Ya. Baik, untuk Mas Gideon, persilakan. Saya dari kelompok 2. Bagaimana cara menghindari dan mencegah perbedaan persepsi? Bisa diulangi? Bagaimana cara menghindari? Menghindar. Ya. Mencegah perbedaan persepsi. Bagaimana cara menghindar dan mencegah perbedaan persepsi. Mencegah perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi. Persepsi. Ditampung dulu pertanyaannya. Sudah, sini. Nomor 1 udah kamu carikan. 2 aku. Nomor 3. Aku nomor 4 di buku. Apa dampak? Aku nomor 4. Aku nomor 4. Diksi dapat mempengaruhi makna dalam teks. Kayaknya aku yang kau kah? DSS kan langsung. Cara menghindari dan mencegah perbedaan. Ini untuk nomor 5. Itu nomor 4. Nomor 3 lah. Ya udah. Ibu tulis yang jenengan atau bantuan nyambil. Dah, nomor 1 siapa? Nah, jawablah. Di foto clearing. Udahan aja. Iya. Konotatif. Semuanya ini. Ya, ada contoh. Saya beri contoh. Ini saya beri contoh nih. Sampai nih. Luar sekali aku. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal dari kelompok 3. Apa sih yang dimaksud dengan makna denotatif dan konotatif dan berikan contohnya?
Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna lain yang berkaitan dengan suatu hal. Berikut ini adalah contoh makna denotatif dan konotatif, yaitu 1. Denotatif, makna kata yang sebenarnya sesuai dengan kamus dan bersifat objektif. Contohnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi. 2. Konotatif, sedangkan konotatif makna kias atau makna lain yang berkaitan dengan suatu kata. Contohnya, rumah itu luas sekali. Apakah sudah jelas, Mas Iqbal? Apa? Contohnya gimana? Contoh lain. Contoh lain. Apa contoh? Apa contohnya? Contoh apa? Kapan? Contoh lain. Dari ini konotatif apa? Contoh konotatif. Adapun contoh lain konotatif yang digunakan dalam kalimat diantaranya kelimo menjadi buah bibir karena ketampanan dan keramahannya. Kata buah bibir berarti bahan pembicaraan orang lain. Anak tetangga saya terlihat sering membantah dan keras kepada kepala ketika dinasihati oleh orang tuanya. Apakah sudah jelas? Baik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Mbak Vera. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami diksi dengan tepat? Ya, begitu ya pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu bagaimana sih cara kita memahami diksi dengan tepat? Itu ada beberapa cara untuk memahaminya. Yang pertama itu adalah konteks. Jadi dalam konteks itu kita harus tepat dalam menyesuaikan kalimat yang akan diungkapkan. Yang kedua itu ada kebenaran dan kecermatan, ketepatan, kelaziman, keserasian, serta etika, seperti kata-kata yang sopan terhadap orang lain, audiens, pemilihan diksi, tujuan komunikasi, harus mempertimbangkan tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Mbak Vera? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Mbak Lucy. Yang tadi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wila. Apa dampak diksi atau pilihan kata terhadap penyampaian informasi dan berita? Memudahkan pembaca atau memahami berita, menghindari kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur, meningkatkan keefektifan proses komunikasi. Apakah jelas, Mbak Wila? Jelaskan sedetail-detailnya suara.
Langsung aja. Di bawah itu. Diksi itu merupakan Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca. Dalam dunia jurnalistik, pemilihan kata yang digunakan harus sesuai agar memudahkan pembaca dalam memahami makna. Pertanyaannya tadi Apa dampak? dampak diksi ya. dampak itu ya. Itu yang di bawah salah satunya. Cuma nembak kan? Satu dan contohnya. Tuh. Contohnya itu ini. Berikut dampak penggunaan diksi yang tepat. Yang tepat kan? Yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Contohnya mengurangi tingkat pemahaman pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Sudah jelas? Lanjutkan baca semua. Yang pikir. Lanjut ya. Nomor 2, lawan tutur tidak dapat menerima informasi dengan baik. Ketiga, muncul kesalahpahaman antara penutur dan lawan tutur. Keempat, gagalnya menyampaikan pesan karena salah tafsir. Kelima, tidak mengerti apa yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Signifikan. Ini memang patut sebagai mereka. Bagaimana diksi? Rekaman. Nomor berapa yang belum? 4. Udah kan? Kan ngomong ya teh. Nanti. 4 ini Mas Ion, dari Mas Ion. Mbak UK kan? Mbak Iki udah UK. Bagaimana diksi dapat mempengaruhi makna dan teks. Sampai suasana. Baik, saya akan apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ike dari kelompok 1. Bagaimana diksi dapat mempengaruhi makna dalam teks? Diksi dapat menentukan gaya bahasa pada suatu tulisan. Setiap kalimat, paragraf, bahkan wacana membutuhkan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dibentuk oleh diksi dapat membentuk kejujuran, kesopanan, tingkat keresmian dari suatu tulisan, dan bahkan suasana. Apakah sudah jelas, Mbak? Mempengaruhi. Baik, diksi bisa mempengaruhi gaya bahasa yang berperan dalam terbentuknya suasana, kemenarikan, tingkat keresmian, kejujuran, hingga kesopanan suatu gagasan. Apakah sudah jelas, Mbak Ike? Baik.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ion, yaitu dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari dan mencegah perbedaan persepsi. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah perbedaan persepsi. Yang pertama itu adalah berempati dan berpikir terbuka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mendengarkan secara empati. Yang ketiga, menyadari stereotip dan prasangka. Dan yang keempat, melakukan refleksi diri. Dan yang terakhir yaitu untuk kenali komunikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah pertanyaannya sudah jelas, Mas Ion? Baik, terima kasih. Untuk yang daring, kami buka pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Halo, untuk yang daring, Mas Riki, Mbak Siti. Ayu Wulandari, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang daring, mungkin bisa kami tutup. Atau Ibu dosen, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya menegaskan Andrea karena waktunya terbatas. Baik, untuk presentasi kali ini kami tutup. Semoga bisa diterima atas penyampaian kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semuanya. Berdiri lagi. Jika jalan menginjak bumi, jika terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Baik Bu, mungkin itu saja. Ibu. Ya, silakan. Saya ada bisnis. Oh iya. Bentar. Berapa orang? Gak apa-apa, langsung meninggalkan. Baik, perhatikan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik, termasuk untuk yang lain atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin bagi yang ada kuliah boleh meninggalkan tempat. Yang tidak ada, saya minta waktu kurang lebih 10 menit ya untuk menegaskan dan menambahkan jawaban dari kelompok 4. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 4. Dulunya Bu. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik, di sini saya menambahkan sekaligus menegaskan beberapa pertanyaan. Ini mohon dikonfirmasi ulang untuk anggota kelompoknya ya. Tadi yang terdeteksi hanya Paulus. Selebihnya siapa saja? Ya, kelompoknya siapa saja? Paulus. Terus? Nama? Ya, siapa saja? Paulus, terus mana. Nah, ini. Lucy. Vikariana. Ya, moderatornya tadi Paulus ya. Segera konfirmasi jika ada di sini yang tidak punya kelompok ya. Jangan sampai seperti kelompok yang lain sudah berjalan masih konfirmasi tidak punya kelompok ya. Oke. Baik. Tadi untuk pertanyaan
ada 5 penanya, tapi saya ada satu yang tidak tahu namanya. Penanya pertama Iqbal ya, yang kedua Francisca Agatha ya, yang ketiga dampak diksi tadi siapa? Siapa? Umi Towila. Oke. Kemudian yang keempat Buki Keke, yang kelima Gideon ya. Oke, baik. Tadi tentang pengertian makna denotatif dan konotatif. Oke, baik. Di sini perlu saya tambahkan ya. Saya rasa kalian mungkin mulai dari sekolah dasar ini sudah dikenalkan ya secara dasar. Apa sih makna? Kalau dulu sekolah dasar itu istilah lainnya adalah makna denotasi dan konotasi ya. Nah, makna denotasi itu tidak lain artinya adalah makna yang sesuai kamus, makna asli atau makna yang sebenarnya. Tidak ada papan ya? Oke, enggak apa-apa. Oke. Jadi makna denotasi itu makna asli ya, makna yang sesuai kamus. Kalau makna konotasi itu makna lain atau makna tambahan ya. Jadi saya beri contoh misalnya ular. Ular itu kalau makna denotasi itu adalah binatang melata yang tidak punya kaki. Iya kan? Tapi kalau ular ketika kita menempatkan pada konteks kalimat ya, hati-hati. Dia adalah ular di keluarganya. Nah, ular di sini bukan berarti ular yang tadi seperti makna aslinya ya. Ular di sini bisa jahat, licik, penipu ya. Artinya konotasi-konotasi yang tidak baik. Gitu ya. Contoh lain, kalau kelompok tadi mencontohkan apa ya? Tikus bisa. Kalau tikus kan makna aslinya hama, ya kan? Hewan yang intinya merusak, ya, untuk makna denotasinya. Tetapi ketika kita tempatkan pada kalimat yang erat kaitannya dengan jabatan, tikus itu bisa sebagai apa? Sebagai apa? Kata lain dari koruptor, benar kan? Nah, kan tikus, ya. Termasuk bunga. Bunga untuk makna denotasinya adalah tumbuhan yang memiliki bagian-bagian yang indah, iya kan? Nah, tapi kalau kita tempatkan pada kalimat Riana adalah bunga di desanya. Nah, ini bunga di desanya bukan berarti bunga yang besar yang ada di desa, tetapi dia sebagai apa? Gadis yang cantik, gadis yang jadi rebutan. Nah, itu makna konotasi di sini berarti makna lain gitu ya, atau makna tambahan sesuai dengan konteks kalimat tuh ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Dan itu memang nanti anak-anak akan membersamai kita makna-makna itu. Ya, ketika kita hidup di dunia yang sesungguhnya, apalagi kalau kalian kan kita tidak tahu nanti jangka panjangnya atau kedepannya kita nanti ditakdirkan sebagai apa. Ya, syukur-syukur sesuai dengan cita-cita ya, semuanya jadi administrator ya. Tapi tidak tahu ya, bisa saja ada yang jadi guru, bahkan jadi pengajar seperti saya, ya kan? Nah, tidak memungkinkan. Berarti kalian nanti akan hidup, akan sering dengar kata-kata denotasi, konotasi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara memahami diksi dengan tepat? Ini siapa? Francisca Agatha ya. Oke, tadi kelompok sebetulnya sudah menjawab ya. Di sini saya tinggal menambahkan. Jadi ada beberapa cara untuk memahami diksi dengan tepat. Yang pertama, pahami dulu tujuan komunikasinya. Ya, komunikasi itu kita gunakan untuk apa? Lisan atau tulis. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, sesuaikan dengan audiens. Audiensnya siapa? Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat perguruan tinggi. Karena di sini pendidikan juga pengaruh, usia seseorang juga pengaruh. Ya, ketika kita memilih diksi, misalnya kita bicara dengan anak-anak tingkat dasar, apalagi tingkat TK ya, PAUD itu ya, pendidikan usia dini, kita ngomongnya tinggi, menggunakan imbuhan-imbuhan asing, isasi ya,
jangan sampai ada kontroversi. Nah, di depan anak-anak SD, mereka pasti akan ternganga. Ngomong apa ya? Iya kan? Berarti kita harus bagaimana? Harus menggunakan diksi yang tepat, kata-kata yang tepat. Berarti cukup gunakan kata-kata yang sederhana. Ya, jangan sampai anak-anak kalian tidak boleh saling memprovokasi ya. Mereka juga, apa itu provokasi, Bu? Iya kan? Cukup gunakan kata yang mereka bisa memahami dengan baik. Gunakan dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian tidak boleh saling cukup damai. Jangan sampai intinya jangan ngomong yang muluk-muluk. Cukup bahasa yang sederhana. Yang ketiga, perhatikan konteks. Konteks itu berarti lingkup, ya, lingkungan juga. Ya, berarti ini erat kaitannya juga sama dengan tidak jauh dari audiens, ya, seperti itu. Kemudian gunakan kata yang jelas dan spesifik, khusus. Jadi yang kita bicarakan apa, berarti kata-katanya juga sesuai dengan tema yang ada, gitu. Kalau misalnya kita di lingkup pendidikan, pastinya nanti berarti nyambung dengan kosakata ya. Kata-kata kita berarti erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Kalau kalian administrasi berarti nanti nyambungnya di dunia administrasi ya. Termasuk di lingkup militer, berarti ada bahasa-bahasa militer seperti itu. Masih banyak yang lain, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Oke, kemudian tentang dampak diksi ya, atau pilihan kata terhadap penyampaian informasi. Pastinya ada beberapa dampak ya. Di sini saya tunjukkan salah satu saja ya. Bentar. Ini tadi sudah saya tuliskan. Untuk dampaknya yang pertama, bisa menentukan pemahaman audiens ya. Jadi ketika kita menyampaikan berita dengan tepat ya, itu nanti bisa berpengaruh terhadap pemahaman dari audiens. Audiensnya itu bisa pembaca, bisa pendengar tuh. Kemudian bisa menentukan suasana ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan dengan baik itu akan berpengaruh. Saya beri contoh, misalnya ketika kita berbicara secara lisan ya, menyampaikan secara langsung, saya pernah mengungkapkan tentang penggunaan kosakata ya. Ini erat kaitannya dengan diksi. Sekali lagi bahwa diksi itu pilihan kata. Di bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatan bahasa, tidak seperti di Jawa. Tetapi di sini diksi ternyata mempengaruhi. Kita harus bisa memilih dan memilah mana kata yang tepat atau yang tidak. Saya beri contoh ketika kita bermaksud menyampaikan bela sungkawa terhadap mungkin teman dekat kita, ya. Kita ingin menyampaikan bahwa kita di sini memahami perasaan yang bersangkutan, tetapi kita salah memilih satu kata saja, itu nanti dampaknya bisa luar biasa. Misalnya kita ingin menyampaikan kapan orang tuanya meninggal, tapi kita tidak menggunakan kata yang tepat, tidak meninggal, tetapi kapan orang kamu mampus. Nah, ini kan berarti diksinya tidak tepat. Kira-kira bagaimana dampaknya? Dijawab tidak? Iya, bisa saja kalian langsung ditinggalkan. Iya kan? Itu kenapa? Hanya satu kata kita yang keliru. Kita tidak bisa memilih kata. Ya, jadi diksi kita salah, tidak tepat. Nah, ini berarti cukup berdampak. Ini ya, sedikit saja. Oke, kemudian bagaimana diksi dapat mempengaruhi makna? Ini tadi sekaligus menjawab ya, termasuk di dalamnya. Kemudian bagaimana cara menghindari dan mencegah perbedaan persepsi. Persepsi itu kan kata lainnya anggapan, ya. Jadi pastinya perlu komunikasi yang efektif, ya, pemahaman yang baik antar individu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus jelas dalam berkomunikasi. Jangan sampai kata-kata kita itu menyebabkan beberapa makna, atau kalau kemarin kita sebutkan itu sebagai apa? Ambiguitas.
bermakna ganda, lebih dari satu. Tuh. Kemudian yang kedua, berikan penjelasan yang detail. Jadi jangan sampai misalnya tadi ya ada miskomunikasi, ada kekeliruan penggunaan diksi, berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menjelaskan. Tuh. Kemudian yang ketiga, periksa pemahaman. Nah, ini nanti erat kaitannya. Tadi sudah betul ya kelompok. Tadi kelompok sudah menjelaskan makalahnya, sudah mempresentasikan. Kemudian di akhir ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas gitu. Nah, ini berarti sudah benar ya. Oke. Mungkin itu salah satu ya. Oke, saya rasa jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut boleh lewat WA. Oke anak-anak, di kelas lain saya sudah kirim link untuk mengerjakan tugas pertama tentang ejaan. Nah, saya ini bingung, kelas kalian yang mana grupnya? Ini mulai semester 1 sampai 7 sudah saya kirim semua. Tinggal kalian ini. Apa tadi saya ngirim info keterlambatan saya, apakah itu sudah benar? Ya itu. Sudah ada di grup. Iya, tadi saya menyampaikan keterlambatan. Kalian terima tidak? Kalau tidak berarti tidak ada loh. Berarti ini nih, saya sudah kirim. Berarti saya yang mana ini? Ini. Ini 1 CBD. Bukan itu. Dia ada logo seperti ini. Oh, lah ini berarti punya siapa ini? Ini saya menyampaikan terlambat. Bukan ya? Oh iya. Oh iya, ini keluar semua. Oke, sebentar. Saya kirim dulu ya linknya ya. Saya cari. Coba kalian tes gitu biar muncul. Soalnya grup saya banyak. Oke, sudah. Ya. Saya kirim ya linknya. Baik, itu sudah. Ini nanti kalian bebas mengerjakan kapan saja, asalkan sebelum UTS nilainya sudah masuk. Ini nanti nilainya masuk secara otomatis, ya. Ini di situ sudah saya jelaskan. Saya pakai Google Class. Ini penggunaan huruf miring, huruf tebal itu tidak berfungsi di sini. Jadi nanti silakan mengerjakan. Kalau menurut kalian, oh ini sudah tepat, silakan dikerjakan. Itu insya Allah sudah sesuai. Pokoknya di sini italic bold itu sudah nggak ngaruh gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf atas kekhilafan saya, baik yang daring maupun yang luring. Daring dan luring apa jadi satu di 1C? Oke. Baik, untuk yang online itu ada link pengerjaan tugas pertama, silahkan dikerjakan ya. Jadi sekali lagi untuk semuanya kalian mengerjakannya bebas kapan saja ya, asalkan nanti sebelum UTS nilai kalian sudah masuk itu ya. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri di sini saya infokan ulang. Saya infokan yang tidak hadir ya. Untuk yang offline alhamdulillah hadir semua. Untuk yang online yang tidak hadir, Desi Astiningrum, kemudian Ibrahim, kemudian Miko. Oh iya, maaf. Berarti baru datang. Ibrahim, oke. Miko Ardinata tidak hadir ya. Ica tidak hadir. Matrosi ada? Ada ya, oke. Matrosi ada ya. Kemudian oke, Devi Julia tidak hadir ya. Oke, Astiningrum tidak ada. Oke, baik. Baik, terima kasih. Saya ulang, berarti yang hadir ini mohon maaf untuk yang online ya. Yang untuk yang online yang hadir Ulul Azmi, Ibrahim, Siti Nurfadilah, Matrosi, Ayulandari, Riki, dan Muhammad Zaidan. Betul ya?
Iya, Bu. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu untuk kalian. Saya mohon maaf. Silakan sebelum saya akhiri dipimpin doa lebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.